Sebelumnya perkenalin, namaku Hana Azaria, boleh dipanggil Hana. Untuk kamu boleh sebutin nama. Aku Naifa. Ada Naifa, biasanya Naifa. Oke. Baik, sebelumnya aku mau jelasin dulu ini wawancaranya untuk seperti yang udah di formulir konsen tadi itu tuh tentang wawancara tentang makna pertemanan sebagai sumber resiliensi bagi siswa di SMA berasrama. Di sini kamu wawancaranya jawabnya ntar santai aja, nggak usah kayak formal kayak ngobrol-ngobrol aja gitu. Dan aku minta izin buat wawancaranya ini kan untuk tugas, jadi aku ada keperluan untuk didokumentasi gitu sebagai bukti wawancaranya. Dan wawancaranya bisa kita mulai sekarang ya. Jadi aku mau tanya nih, kayak awal-awal kamu membangun pertemananmu di asrama itu tuh kayak gimana? Kayak ataukah mungkin kamu ajak kenalan dulu, atau mungkin gara-gara sering ketemu di tempat yang sama, atau karena satu kamar gitu, boleh diceritain nggak? Karena aku tipe orangnya ekstrovert, suka ngajak orang kenalan duluan, jadi aku cenderung yang lebih suka ngajak ngomong orang. Oh, jadi kayak ajak ngomong gitu, terus kayak jadi kayak apa ya, temenan gitu ya? Iya. Diajak ngomong dulu. Nah, waktu apa itu kamu ngajak temen gitu tuh, kamu ada kayak mikir-mikir dulu nggak, kayak atau bilang-bilang temen gitu, atau mungkin karena dia klop sama aku, obrolannya klop, atau mungkin karena hobinya sama gitu? Pada awalnya sih nggak mikir-mikir, karena kan kita baru masuk ke lingkungan yang baru kan. Jadi itu kayak aku membangun apa sih, bonding. Iya, branding apa sih bonding? Kayak aku mau bangun di depan teman-teman aku kalau aku adalah orang yang ceria, jadi bodo amat mau itu orangnya bakal sedih atau nggak suka sama cara kita kenalan, yang penting aku udah kenalan, aku seneng. Oh, jadi kayak first impression gitu Iya. ya? Nah, kalau aku tuh waktu udah kejalin hubungan temenan, kamu ada cara nggak buat kayak jaga hubungan pertemanan gitu? Ada. Gimana? Kalau ngomong terjaga, jangan asal ngomong, bisa menyakiti hati. Iya, betul. Terus saling mengerti. Saling mengerti. Kadang kan kalau apa itu temenan gitu mesti ada konflik ya gitu, atau beda pendapat gitu. Kamu kalau lagi ada konflik gitu sama temenmu, kamu nyikapinnya gimana? Aku nyoba buat melihat dari sudut pandang dia. Kayak di sini tuh siapa sih sebenarnya yang salah? Kenapa kita bisa jauh gini, ada konflik ini? Sebenarnya konfliknya tuh apa gitu? Terus kita coba cari deh. Aku coba cari dari sudut pandang aku, melihat masalah ini dan membayangkan POV dari dia. Kalau misalnya dia melihat masalah ini, itu kayak tadi saling mengerti, saling memahami. Jadi kayak ngertiin dulu. Iya. Mungkin bisa aja yang apa itu yang aku rasain itu beda sama dia, jadi aku lihat dulu gimana. Iya. Pernah nggak sih kamu kayak ngerasa kecewa atau tersinggung sama temenmu? Pernah. Nah, kamu apa yang kamu lakuin waktu kalau merasa kecewa atau tersinggung gitu? Aku langsung bilang aja Ngomong gitu kayak daripada apa itu cuma doang gitu ya, malah kayak ntar jadi sakit sendiri, langsung ngomongin gitu. Iya. Kayak langsung selesaiin gitu. Iya. Nah, seberapa sih apakah pertemanan yang kamu jalanin ini tuh bikin kamu bisa lebih ngendaliin emosimu gitu nggak? Kayak gimana tuh bisa? Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang. Pasti dalam pertemanan bakal ada konflik, pasti selalu, entah itu konfliknya terlihat atau bisa dirasakan atau kita nggak sadar kalau ada konflik. Dan setiap kita ngajarin konflik itu pasti kita belajar dari hal baru, entah itu jadi cara kita menyikapi teman kita yang banyak banget sifat-sifatnya, itu kan termasuk cara kita buat menghindari emosi kita, posisikan diri kita kalau di depan orang yang pendiam harus gimana, orang yang banyak ngomong gimana. Jadi kayak jadi lebih apa itu paham cara nyikapin Iya.
temanmu gitu, seberapa sering sih kamu curhat cerita gitu? Sangat sering. Sering gitu ya? Walaupun kayak masalah-masalah Sepele itu. sepele gitu. Kalau misal temanmu ini lagi ada kesalahan stres belajar atau gimana gitu, kamu cikapinya gimana? Karena kita sih kalau aku cerita sama dia dengerin aku, kalau dia cerita aku juga siap dengerin. Jadi kayak saling bantu gitu ya, kayak bareng-bareng gitu, Bareng-bareng. buat ngadepinnya. Gimana sih perasaan kamu waktu temanmu tuh membantu kamu di masa sulit? Senang banget. Seneng. Ternyata ada beneran teman yang beneran ada ternyata gitu.